Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang paradigma ilmu antara bebas nilai dan tidak bebas nilai oleh Firda Divya Natasha dengan NIM 190302113. Novalinda Yusria Anggraini dengan NIM 190302119. Dinda Debi Ramadhani dengan NIM 190302127. Gambaran umum, contohnya dapat dilihat pada tokoh Kopernikus yang mengajukan pemikirannya mengenai semesta alam serta kenyataan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Hal ini berbeda dengan ajaran-ajaran agama yang terdapat saat itu, sehingga memunculkan interaksi antara ilmu dan moral yang kontra. Dalam hal keilmuan, ilmu mempelajari alam sebagaimana adanya atau berdasar pada kenyataan yang ada, tetapi pihak agama menginginkan agar ilmu tersebut berdasar dari nilai-nilai yang terdapat pada ajaran di luar bidang keilmuan yang diantaranya adalah agama. Dari permasalahan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi pertentangan di antara manusia, yaitu antara ilmu yang berlandaskan pada nilai yang terdapat di luar bidang keilmuan dengan ilmu yang ingin terbebas dari nilai yang tidak berada dalam bidang keilmuannya. Apa saja yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan nilai? Yang ketiga, bagaimana penjelasan ilmu dalam paradigma ilmu bebas nilai? Yang keempat, bagaimana penjelasan ilmu dalam paradigma ilmu tidak bebas nilai? Yang kelima, apa kaitan antara ilmu dengan nilai-nilai? Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu dapat diartikan sebagai pengetahuan yang menjelaskan tentang asal-usul suatu hal ataupun sebab akibat dari suatu peristiwa. Ilmu pengetahuan sebagai masyarakat diartikan sebagai dunia komunikasi yang segala tindakan, perilaku, dan cara berbicaranya diatur dengan universal, komunalisme, skeptisisme yang teratur, dan komunalisme. Ilmu pengetahuan sebagai proses diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam mencari penemuan dan pemahaman dunia alami apa adanya, bukan sebagaimana yang dikehendaki. Van Melsen mengemukakan beberapa ciri yang menandai ilmu, yaitu 1. Ilmu pengetahuan secara metodis harus mencapai suatu keseluruhan yang secara logis koheren. 2. Ilmu pengetahuan tanpa pamrih karena erat kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan. 3. Universalitas ilmu pengetahuan. 4. Objektivitas. Artinya, setiap ilmu terpimpin oleh objek dan tidak distori oleh prasangka-prasangka subjektif. 5. Ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan. Karena itu, ilmu pengetahuan harus dapat dikomunikasikan. 6. Progresivitas artinya suatu jawaban ilmiah baru bersifat ilmiah bila mengandung pertanyaan-pertanyaan baru dan menimbulkan problem-problem baru lagi. 7. Kritis. Tidak ada teori ilmiah yang definitif. 8. Ilmu pengetahuan harus dapat digunakan sebagai perwujudan antara teori dengan praktis. Apa yang dimaksud dengan nilai? Filsafat sebagai philosophy of life mempelajari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan dan berfungsi sebagai pengontrol terhadap keilmuan manusia. Dalam teori nilai, terkandung tujuan bagaimana manusia mengalami kehidupan dan memberi makna terhadap kehidupan ini. Nilai bukan sesuatu yang tidak eksis, sesuatu yang sungguh-sungguh berupa kenyataan, bersembunyi di balik kenyataan yang tampak, tidak tergantung pada kenyataan-kenyataan lain, mutlak dan tidak pernah mengalami perubahan atau pembawa nilai bisa berubah. Bagaimana penjelasan ilmu dalam paradigma ilmu bebas nilai? Dalam pandangan ilmu yang bebas nilai, eksplorasi alam tanpa batas dapat dibenarkan, karena hal tersebut untuk kepentingan ilmu itu sendiri, yang terkadang hal tersebut dapat merugikan lingkungan. Contoh untuk hal ini adalah teknologi air condition yang ternyata berpengaruh pada pemanasan global dan lubang ozon semakin melebar. Tetapi ilmu pembuatan alat pendingin ruangan ini semata untuk pengembangan teknologi itu dengan tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan sekitar. Dalam ilmu bebas nilai, tujuan dari ilmu itu untuk ilmu. Dengan bebas nilai, kita maksudkan suatu tuntutan dengan mengajukan kepada setiap kegiatan ilmiah atas dasar hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri.
Orang yang mendukung bebas nilai ilmu pengetahuan akan melakukan kegiatan ilmiah berdasarkan nilai yang khusus yang diwujudkan ilmu pengetahuan. Karena kebenaran dijunjung tinggi sebagai nilai, maka kebenaran itu dikejar secara murni dan semua nilai lain dikesampingkan. Bagaimana penjelasan ilmu dalam paradigma ilmu tidak bebas nilai? Nah, ilmu yang tidak bebas nilai atau valuable memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai tersebut. Perkembangan nilai ini sendiri tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Menurut salah satu ahli filsafat yang mengerti akan teori valuable, yaitu Jürgen Habermas, berpendapat bahwa ilmu itu, sekalipun ilmu dalam alam tidak memungkinkan bebas nilai, karena pada setiap ilmu selalu ada kepentingan-kepentingan tersendiri. Dan dia juga membedakan ilmu itu menjadi 3 macam, dengan kesesuaian tentang kepentingan masing-masing, yaitu yang pertama, pengetahuan berupa ilmu-ilmu alam yang bekerja secara empiris, analitis. Yang kedua, pengetahuan yang berlawanan dengan pengetahuan yang pertama, karena tidak menyelidiki sesuatu dan tidak menghasilkan sesuatu, melainkan memahami manusia sebagai sesamanya, memperlancar hubungan sosial. Dan yang ketiga, pengetahuan teori kritis, yaitu membongkar penindasan dan pendewasaan manusia pada otonomi dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu, apa kaitan antara ilmu dengan nilai-nilai? Jawabannya adalah, di dunia yang modern ini, ilmu sangat mendominasi, baik dipandang dari segi masa depan, ilmu dianggap sebagai sumber nasihat tentang perilaku. Dan dalam pandangan Habermas, dijelaskan bahwa ilmu itu sendiri dikonstruksikan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu nilai rasional antara manusia dan alam, manusia dan manusia, manusia dan nilai penghormatan terhadap manusia. Jika lahirnya ilmu itu terikat dengan nilai, maka ilmu itu sendiri tidak memiliki bekerja terlepas dari nilai. Tanggung jawab ilmu pengetahuan dan teknologi menyangkut tanggung jawab terhadap hal-hal yang akan dan telah diakibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang lalu. Tanggung jawab etis tidak hanya menyangkut pengupayaan penerapan ilmu dalam pengetahuan dan teknologi secara tepat dalam kehidupan manusia. Kaitan ilmu terhadap nilai-nilai memuatnya tak terpisahkan dengan nilai itu sendiri. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah, dalam kehidupan sehari-hari, nilai itu berfungsi mirip dengan agama yang menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan manusia. Dalam teori nilai, terkandung tujuan bagaimana manusia mengalami kehidupan dan memberi makna terhadap kehidupan ini. Nilai bukan sesuatu yang tidak etis, melainkan sesuatu yang sungguh-sungguh berupa kenyataan, bersembunyi di balik kenyataan yang tampak, tidak tergantung pada kenyataan-kenyataan lain, mutlak, dan tidak pernah mengalami perubahan. Dalam sebuah filsafat, terdapat 2 pandangan mengenai ilmu, yaitu ilmu bebas nilai dan ilmu terikat nilai atau tidak bebas nilai. Ilmu bebas nilai ini mengemukakan bahwa ilmu dan nilai tidak ada kaitannya. Keduanya berdiri secara tersendiri. Sedangkan menurut pandangan ilmu bebas nilai dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan tidak boleh mengeksplorasi alam tanpa batas dan tidak harus memikirkan nilai-nilai yang ada, karena nilai hanya akan menghambat tentang perkembangan ilmu tersebut. Menurut pandangan ilmu terikat nilai atau tidak bebas nilai, ilmu itu selalu terikat dengan nilai-nilai perkembangan. Ilmu selalu memperhatikan aspek nilai yang berlaku. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dalam materi atau ada sesuatu yang kurang jelas dalam materi pembahasan kali ini, silakan ditanyakan di forum. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.